Siapa sosok Abu Ubaidah yang namanya masuk ke dalam orang yang dijamin untuk masuk surga? Tonton terus sampai akhir biar kalian tahu siapa sosok Abu Ubaidah dan keistimewaannya dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang 10 orang sahabat beliau yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar As-Siddiq di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Talhah bin Ubaidillah di surga, Jubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Pernyataan Nabi Muhammad SAW itu mengisyaratkan dengan jelas betapa kemuliaan ke-10 sahabat beliau ini hingga akhir hayatnya. Mereka setia mendampingi perjuangan Rasul serta mendukung syiar Islam dengan banyak cara. Abu Ubaidah bin Jarrah juga termasuk ke dalam 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Sebagaimana disebutkan pada hadis tersebut, lelaki ini lahir dengan nama Amir bin Abdullah. Sama seperti Rasulullah SAW, ia berasal dari kota Mekah Al-Mukarramah. Saat dewasa, perawakannya tinggi, agak membungkuk dan tidak gemuk. Wajahnya yang cenderung cekung dan janggutnya tipis. Riwayat tentang dirinya ketika belum masuk Islam cukup jarang dijumpai, walaupun tokoh tersebut berasal dari suku Quraisy. Barulah ketika dia telah memeluk Islam, banyak perawi menuturkan tentangnya. Abu Ubaidah menjadi muslim hanya selang sehari setelah Islamnya Abu Bakar. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ia pertama kali mendengar tentang ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul. Sejak saat itu, Abu Ubaidah selalu setia mendampingi Rasul dalam menyebarkan risalah Islam. Tidak sedikit pun rasa ragu dalam dirinya untuk membela Rasulullah, baik pada masa sebelum maupun sesudah hijrah. Ia ikut bersama umat Islam berpindah dari Mekah ke Madinah. Berbagai medan jihad diikutinya, termasuk Perang Badar. Dalam banyak momen, dirinya tampil menjadi tameng bagi Rasul. Pernah dalam sebuah pertempuran, helm perang milik Nabi bengkok. Ujungnya yang tajam menghujam dan sampai-sampai mematahkan gigi beliau. Abu Ubaidah segera melepaskan benda sempit itu dari kepala beliau. Sahabat dari golongan muhajirin ini berkaitan dengan sebab turunnya Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Waktu itu perang Badar terjadi. Abu Ubaidah berjumpa dengan ayahnya sendiri yang berada di pihak musuh. Sebelum duel berlangsung, tutur Abdullah bin Sa'ud, sang ayah menantang anaknya itu. Dalam duel ini Abu Ubaidah berhasil membuat bapaknya terpojok, lalu ia pun menghabisinya. Terkait itu turunlah ayat tersebut firman Allah yang antara lain berarti, Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Kemuliaan Abu Ubaidah ditandai dengan besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepadanya. Seperti dinukil dalam Sunan Tirmizi, pernah suatu ketika Abdullah bin Syakik bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah,
Siapakah di antara para sahabat Nabi yang paling beliau cintai? Abu Bakar, jawab Aisyah. Siapa lagi? Umar, katanya. Kemudian siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ucapnya. Siapa lagi? Tanya Abdullah kembali, tetapi Aisyah hanya diam. Nabi SAW pernah memujinya di hadapan banyak orang. Pernah suatu hari pada utusan kaum Najran menghadap kepada beliau. Ya Rasulullah, kata mereka, utuslah kepada kami seseorang yang jujur lagi terpercaya untuk dijadikan sebagai pemimpin. Sungguh aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya, jawab Rasulullah SAW. Mendengar itu, para sahabat bertanya-tanya dalam hati siapa gerangan sosok yang dimaksud oleh Rasul. Ternyata beliau kemudian mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pujian lainnya terangkum dalam sebuah hadis sahih. Sesungguhnya setiap umat itu ada orang yang kepercayaan. Orang yang paling terpercaya di tengah umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sabda Rasul, seperti diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesudah Rasulullah wafat, sejumlah sahabat berunding untuk memutuskan siapa yang akan memimpin umat. Dalam diskusi itu, nama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sempat tersebut dan hampir disepakati. Namun kemudian Umar mengusulkan sosok Abu Bakar Ash-Shiddiq yang kemudian disepakati sebagai khalifah pertama. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Ubaidah tampil sebagai seorang panglima yang tangguh. Ia pernah memimpin pasukan muslimin dalam melawan bala tentara Romawi. Dan ini dia keistimewaan yang dimiliki Abu Ubaidah bin Jarrah dalam Islam yang dilansir dari beberapa sumber. Di antaranya, yang pertama, termasuk dalam Asy-Syabiqunal Awwalun atau rombongan yang pertama kali masuk Islam. Beliau masuk Islam melalui Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang kedua, beliau merupakan orang kepercayaan umat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki amin, orang yang paling amanah atau kepercayaan, dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah. Keistimewaan yang ketiga adalah turut serta dalam perang Badar dan berbagai pertempuran lain bersama Rasulullah SAW dan berbagai pertempuran lain setelah Rasulullah SAW wafat. Keistimewaan yang keempat, dipilih menjadi panglima perang oleh Rasul di perang Zatus Salasil, sedangkan di antara pasukannya ada dua sosok mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Keistimewaan yang kelima, beliau merupakan sosok yang pantas menggantikan Umar bin Khattab menjadi pemimpin kaum muslimin. Sayyidina Umar pernah berkata ketika menjelang datang ajalnya, seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, ia pasti menjadi bagian di antara orang-orang yang akan saya angkat sebagai penggantiku. Sehingga jika Rabbku menanyakan hal itu, akan aku menjawab, saya telah mengangkat orang kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasul-Nya. Keistimewaan yang keenam, menjadi sahabat yang mencabut potongan besi yang menancap di pipi Rasul pada perang Uhud, di mana posisi kaum muslimin sudah sangat terdesak. Rasulullah SAW terkena anak panah dan beruntung beliau memakai pelindung kepala. Namun dua buah mata rantai pengikat topi besi putus dan menancap ke pipi Rasul. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah pun mengambil potongan besi itu dengan mulutnya hingga membuat giginya patah. Keutamaan yang ketujuh, diutus Nabi Muhammad SAW ke Najran Yaman untuk berdakwah, mengajar Al-Quran, As-Sunnah dan Islam. Ketika penduduk Najran datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pengajar, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan mengirimkan bersama kalian seorang yang terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya. Dan orang yang dimaksud Rasul tersebut tidak lain adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Keistimewaan yang ke-8, beliau dipilih oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi panglima perang di Syam melawan Romawi menggantikan Khalid bin Walid. Keistimewaan yang ke-9 adalah diberi gelar Amirul Umara, pemimpinnya pemimpin. Meski demikian, beliau tetap rendah hati dan berkata, wahai umat manusia, saya ini adalah seorang muslim dari suku Quraisy. Siapa saja di antara kalian, baik ia berkulit merah ataupun berkulit hitam, yang lebih bertakwa daripada diri saya, hati saya ingin sekali berada dalam bimbingannya.
Keistimewaan yang ke-10 adalah diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai pemimpin di Syam. Lalu keistimewaan yang ke-11 adalah sangat tawadu meskipun memiliki jabatan yang sangat tinggi. Suatu ketika Sayyidina Umar berkunjung ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah, sedang saat itu Abu Ubaidah telah menjadi pemimpin Syam. Ternyata di rumahnya tidak ditemukan satupun perabot rumah tangga kecuali hanya pedang, tameng, dan pelana binatang tunggangannya. Umar bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengambil bagian untuk dirimu sendiri sebagaimana yang dilakukan orang lain?" Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, keadaan ini telah menyebabkan hatiku lega dan merasa tenang." Dikutip dari buku biografi 60 Sahabat Nabi karya Khalid Muhammad Khalid. Itu dia guys, keistimewaan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai sahabat Nabi yang dilansir dari beberapa sumber. Jika kalian suka dan juga merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kita makin semangat share informasi lain yang lebih bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.